tadi kan saya katakan bahwa rupiah itu dalam jangka panjang cenderung melemah terus terhadap dolar, Ya, sehingga kalau kita beli saham dalam dolar itu sebenarnya malah untungnya double kalau memang harga sahamnya naik ya. ya. Keuntungannya satu dalam bentuk capital gain, kedua dalam Hmm. bentuk selisih kurs. Tapi bagaimana kalau yang terjadi sebaliknya? Dolar melemah terhadap rupiah. Dolar bukan lagi 16.000 tapi 12.000. Berarti kita rugi dong kalau kayak gitu. Iya kan? Nah, Ya, ya. saya jawab ya. Sebenarnya gini Bapak Ibu sekalian ya. Betul. Kalau misalnya kita beli saham dalam dolar nih. Sekarang kan dolar lagi tinggi-tingginya 16.000 ya. Gimana kalau besok-besok dolar menguat lagi ke 15.000? Berarti kan kita rugi dalam hal ini. Kalau gitu kenapa kita beli beli apa investnya nggak nunggu nanti aja pas dolar melemah gitu loh. Jangan-jangan pas sekarang. Begini Pak Sunandar. Seperti kalau misalnya kita beli saham di Indonesia, ya, dana yang kita setor ke sekuritas, meskipun ketika dana tersebut dibelikan saham, bukan berarti saham itu harus di hold untuk seterusnya. Ya kalau kita mau jual, jual aja seperti itu. Tapi dana yang kita setor ke sekuritas itu sendiri bukan dana panas kan, bukan uang yang sewaktu-waktu kita perlu lagi kan. Jadi kalaupun uang itu dibelikan saham, lalu kemudian dijual lagi, ya bukan berarti uang kasnya kemudian atau keuntungannya kita tarik, kita withdraw, lalu kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Enggak begitu. Harus dipisahkan. Ini untuk investasi. Untuk sehari-hari ya beda lagi. Dari gaji kita, dari penghasilan kita, dan seterusnya. Jadi maksud saya begini. Kita nggak tahu dolar ini ke depannya dalam jangka pendeknya apakah akan terus menguat terhadap rupiah atau justru melemah. Ya. Tapi sejak awal uang yang kita setor ke sekuritas untuk beli saham-saham di US ini ya memang bukan uang yang akan dalam waktu dekat dikonversi lagi ke rupiah. Bukan uang yang dalam waktu dekat akan kita tarik untuk sehari-hari atau apapun. Enggak. Itu uang dingin. Uang yang memang akan kita hold untuk seterusnya gitu. Hold forever selamanya di sekuritas tersebut. Ketika kita beli saham, bukan berarti sahamnya di hold forever. Tapi ketika kita setor dana, itu dana sudah pasti di hold forever. Kalau kita jual saham pun, uangnya bukan untuk ditarik, tapi untuk persiapan dibelikan saham lain lagi. Dan seterusnya seperti itu. Rencana saya juga begitu di saham US itu. Saya misalnya setor 100 juta rupiah, ya mau itu rupiah menguat, mau itu rupiah melemah, uang itu tidak akan saya tarik lagi. Kan tujuannya investasi, dan investasi ini adalah untuk jangka panjang. Kemudian, meskipun ya rupiah itu sebenarnya pernah loh Pak menguat terhadap dolar. Antara tahun 2000 sampai tahun 2008, rupiah itu menguat dari 12.000 sampai 8.000. Jadi nggak seperti sekarang yang memang rupiah melemah terus. Jadi betul, nggak selalu pasar saham Amerika naik dan tidak selalu rupiah itu melemah terhadap dolar seperti itu. Tapi balik lagi yang tadi saya katakan, dalam jangka panjangnya, Pak Sunandar tentu masih ingat dong, tahun 90-an rupiah kita berapa? 2.000 Pak. Atau bahkan 1.700. Waktu saya masih anak-anak dulu, waktu saya masih kelas 1 SD. Saya masih ingat itu. Dan kalau ditarik lebih jauh lagi, tahun 70-an, cuma 200 perak. Jadi ini kita harus, memang horizonnya jangka panjang sekali seperti itu. Kita nggak tahu dalam jangka pendek rupiah itu bagaimana. Pasar saham Amerika juga belum tentu naik terus. Tapi seperti halnya kita investasi di Indonesia untuk jangka panjang ya, meskipun pengertian jangka panjang ini bukan berarti hold saham seterusnya, tapi duit yang dimasukkan itu jangan ditarik lagi gitu. Di US juga sama, dan karena itulah kita tidak perlu khawatir, menurut saya, terkait fluktuasi rupiah. Dan kalau posisi kita masih khawatir, artinya ya udah, yang dimasukin ke US ini jangan terlalu besar dananya. Sekecil aja. Pakai uang yang benar-benar dingin. Ya kalau bagi saya pribadi 100 juta ya atau beberapa ratus juta rupiah, 1 miliar itu masih dingin lah. Tapi ya kalau misalnya nih Pak Sunandar, saya setor 10 miliar saat ini juga gitu. Ya jujur aja, saya juga belum berani. Paham ya? Jadi yang kita setor adalah sesuai yang kita anggap uang dingin itu tadi gitu loh. Karena betul ada risiko dolar itu justru melemah. Tapi terkait dedolarisasi Pak Sunandar, Ya.
Enggak, itu tidak akan terjadi. Amerika Serikat itu terlalu kuat. Masalahnya apa? Tadi itu yang tadi saya bilang, di sana itu kapitalisme itu benar-benar bebas, Pak. Di China itu meskipun betul ekonominya tumbuh terus, ya, tapi komunis, Pak. Dan pertumbuhan ekonomi itu kurang suka gitu dengan campur tangan pemerintah yang terlalu dalam terhadap ekonomi, terhadap perusahaan. Perusahaan itu jadi nggak bebas gitu seperti itu. Salah satu kenapa Amerika tumbuh terus, termasuk juga jauh meninggalkan Eropa, itu karena kapitalisme diterapkan 100% di sana. Di Indonesia itu masih 50-50. Dan di China dan negara-negara Asia lain, ya komunisnya masih ketat gitu. Ini ya masalah ideologi ya, tapi itu ngaruh loh ke masalah ekonomi juga gitu loh. Cukup, Pak Sunandar. Oke, nah, enggak, kalau efek yang BRICS gitu sama yang Enggak. apa Itu udah dari tahun bilateral, kapan? Itu udah dari tahun kapan, Pak Sunardo? Coba googling soal apa China bikin BRICS apa? Itu udah ya dari ya ya. tahun, dan katanya di apa sih namanya? Di Timur Tengah mau bikin mata uang sendiri. Kalah semua sama dolar. Ya mungkin itu butuh berapa tahun kali ya. Emang kan nggak langsung Mbak efeknya. Kan Ya takutnya udah, mungkin berarti kita nanti berhenti berinvestasinya ketika itu sudah terjadi gitu. Kalau belum, nggak usah. Gitu. iya. Soalnya kan sekarang dengarnya juga petrodolar juga bakal mungkin dikurangin ya. Terus ekspor impor juga banyak nggak pakai dolar juga katanya. Benar Pak ya? Betul. Dan saya sudah mendengar itu, Pak Sunandar, mungkin sejak 10 tahun yang lalu. Bahwa dolar akan mati. Bahwa nggak akan ada yang pakai dolar lagi. Semua orang udah pindah ke ini renminbi, yuan, Chinese yuan. Ya, saya masih ingat itu tahun 2015 sempat ramai gitu. Nggak terjadi tuh. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi global itu asalnya dari Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan teknologi itu asalnya dari Amerika Serikat gitu loh. Dan yang itu tadi karena di sana bebas banget, nggak ada campur tangan pemerintah. Di Indonesia pun sebenarnya kalau nggak ada campur tangan pemerintah atau campur tangan pemerintah dibatasin gitu ya, wah perusahaan-perusahaan di sini harusnya ini banget Pak. Lah tapi kita di sini karyawan kena tapera, ya kan? Para bos-bos kena pajak, wah susah Pak. Nah di Amerika itu nggak begitu. Mereka lu mau kaya silahkan gitu. Di Indonesia, lu mau kaya nggak bisa, gitu. Ya itu sih pendapat saya pribadi ya, dan itu bisa saja berubah ke depannya. Tapi yang hari ini saya lihat itu begitu. Dedolarisasi sudah dikatakan sejak 10 tahun yang lalu sampai hari ini tidak terjadi. Dolar tidak hanya menguat terhadap rupiah, tapi terhadap seluruh mata uang lain di seluruh dunia, termasuk yuan. Seperti itu, Pak Sunandar.